Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, sebentar. Ini kelas 10 OTKP 3. Ya. Baik. Sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita, proses belajar kita lancar, begitu ya. Tapi sebelum berdoa, silahkan dirapihkan dulu mejanya. Barangkali ada yang kurang lurus atau ada sampah sedikit, ada debu-debu, itu boleh dibersihkan ya sedikit. Oke, sudah rapih? Baik. KM-nya Gita mana? Ya, Gita silahkan dipimpin doanya untuk hari ini. Sebelum kita belajar Al-Fatihah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Bapak lanjutkan dengan absensi hari ini. Barangkali nanti ada yang sakit, tolong diberitahu ya. Aitiah. Oke, hadir. Alima. Hadir, sebentar. Aitiah. Parah. Pika. Gita. Listia. Meisa. Sakit. Sakit apa? Demam. Loh. Adek, jangan hujan-hujanan. Pakai payung. Nisa Hairani. Nisa Herdianti. Ini serupa tapi tak samanya. Nur Elisa. Rahmawati. Sakit. Sakit apa Rahmawati? Lambung. Salsa. Silpi. Cynthia. Siti Fatimah. Siti Raidah. Siti Salma. Sulis. Tiara. Pera. Oke, sudah hadir semuanya kecuali 2 ya sakit. Tentu menjadi perhatian buat kita semua karena memang cuacanya tidak menentu, apalagi sekarang kebanyakannya musim hujan, dijaga kesehatannya ya. Oke. Nah, baik anak-anak, itu sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu akan Bapak sampaikan juga pada layar ya, supaya nanti kita bisa mengetahui. Sebentar. Nah, tapi sebelum beranjak ke materi, nah ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan.
terutama ini terkait materi-materi kemarin ya. Ada yang tahu bagaimana kita membuka Microsoft Word? Klik Start, pilih All Program, klik Microsoft Office, klik Microsoft Word. Betul ya. Jadi kata Siti Raidah ya kan? Kata Siti itu harus membuka Start tuh, kemudian All Program, kemudian diklik Microsoft Office, kemudian Microsoft Word. Bagus. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mail merge. Ya, mail merge. Apa itu mail merge? Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama kita dapat menganalisis fungsi-fungsi atau menu-menu yang ada pada mail merge, pada perangkat lunak pengolah kata dengan benar. Kemudian yang kedua, atau kalian nanti itu harus lunak pengolah kata ya, bisa dipahami ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, sebelum belajar juga ini ada kamut not gabut. Nah, biasanya kalian itu apalagi musim hujan suka gabut, ini ada kamut. Kamut itu adalah kata mutiara. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya. Kenapa? Karena apa yang akan kita dapatkan pada masa depan itu harus kita siapkan pada hari ini. Begitu ya. Nah, jadi apa yang akan kalian dapatkan hari ini, apa yang akan kalian lakukan hari ini, itu akan menuai atau akan kalian petik pada saat di masa depan. Nah, selanjutnya silahkan kalian berkelompok. Kemudian kelompoknya kelompok yang kemarin ya, yang selalu biasa kita lakukan kelompoknya. Kemudian silahkan nanti berdiskusi. Bapak akan memberikan LKPD. Tolong ketua kelompoknya maju ke depan. Lima kelompok ya kelas ini ya. Oke, baik. Nah, silakan dilihat. Di situ juga ada lembar kerja peserta didik, ada kelas, ada tanggal, silakan diisi sesuai dengan kelasnya. Kalau ini kan kelas OTKP 3, silakan diisi oleh atau dengan kelas OTKP 3. Tanggalnya hari ini diisi, kemudian kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, di sana ada yang namanya langkah kegiatan ya. Kalau tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak kemukakan, kemudian di situ ada langkah pembelajaran. Langkah pembelajarannya silahkan kalian diskusikan ya, silahkan berkelompok dulu. Nah, baik. Oh, ini yang ini tidak ada kelompoknya, bukan tidak ada. Yang sakit ya? Sama itu juga yang sakit. Oh iya, betul. Baik, tidak ada apa. Mudah-mudahan kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Nah, selanjutnya silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, apa-apa yang ada di LKPD. Oke. Tapi kita lihat dulu di depan. Nah, Bapak punya studi kasus, Bapak punya permasalahan, ya.
permasalahannya itu Salman disuruh oleh kepala sekolah untuk membuat surat undangan rapat orang tua. Ya. Kemudian rapat tersebut akan dilaksanakan 4 hari ke depan. Surat undangan tersebut harus mencantumkan orang tua dari nama siswa, kemudian kelasnya, kemudian alamatnya. Nah, siswa yang ada itu 1254. Kebayang tidak? Ya, banyak suratnya, banyak penerimanya. Suratnya memang suratnya sama, tapi kan ada penerimanya di situ. Nah, bagaimana Salman? Bapak salah nulis ya. Asep itu anak bapak, jadi bapaknya salah nulis. Ingat ke anak terus. Bagaimana Salman membuat surat tersebut supaya bisa cepat membuatnya? Tetapi dengan tadi mencantumkan nama masing-masing, kemudian kelasnya, kemudian alamatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Kira-kira ada yang tahu? Oke, silakan. Betul ya, 100. Tepuk tangan. Menggunakan surat massal. Ya, menggunakan surat massal. Nah, berarti pernah belajar di SMP? Oh, pernah. Baik. Nah, ini yang Bapak harapkan ya. Bagus, membuat surat massal. Ada pertanyaan lagi nih yang kedua. Bagaimana atau menu apakah yang dipakai pada perangkat lunak pengolah kata untuk mengatasi permasalahan di atas? Tadi sudah ketemu nih surat massal. Nah, menu yang dipakai apa? Nah, ada yang bisa menjawab? Ini Pak. Oh, siap. Silahkan. Siapa ini? Alima ya? Ya, apa Alima? Yang pertama. Menunya apa kira-kira? Yang pertama Pak. Ya, contohnya aja lah yang dipakai apa? Ya, bisa jadi itu ya, maksudnya resipiennya. Nah, itu salah satunya. Itu tuh di menu apa? Ada yang tahu? Betul, mailing. Ya, berarti Alima juga pernah belajar ya? Oh, bagus, bagus. Minimal kalian berarti punya gambaran. Baik. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan atau diskusikan apa yang ada di LKPD ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor-nomor yang terakhir itu silahkan untuk nomor terakhir jangan dulu dikerjakan. Nanti dikerjakannya pada terakhir, oke? Ada di LKPD, silahkan berdiskusi ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD, 10 sampai 15 menit. Nanti kita lihat ya. Habis itu nanti kalian silahkan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan ya. Baik. Boleh ya Pak, saya mau cari dulu Pak diskusinya di internet, boleh ya, supaya nanti kalian mengetahui. Yang penting nanti hasilnya kalian presentasikan, kalian coba utarakan. Kalau memang ada yang misalnya kelompok lain tidak setuju, silahkan acungkan tangan ya, boleh? Ya, silahkan. Oh iya, di situ ya, pengerjaannya di situ. Sudah disediakan oleh Bapak. Masa lupa tanggal hari ini? Siti cari apa Siti? Cari materi. Oh, siap. Jangan lupa ya, kalau sedang belajar yang digunakan itu adalah smartphone-nya untuk belajar. Sudah ketemu? Sudah Pak. Oh, sudah. Baru juga berapa menit, tapi belum selesai kan? Belum. Oh, baru ngisi identitas ternyata ya. Yang sudah selesainya baru identitas.
Oh, ini juga sudah identitasnya. Jangan sudah atuh kalau baru identitas mah. Bagus. Kalau 10 menit belum cukup, silakan dikonfirmasi ya. Tapi saya yakin atau Bapak yakin 10 menit cukup lah. Ya. Gimana? Iya, dicari aja di Google ya. Itu kan udah ketemu tuh. Iya, tapi takut salah. Wah, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Salah itu wajar kalau proses belajar. Yang takut itu tidak mencoba, betul tuh. Yang takut itu tidak mencoba. Nggak apa-apa salah mah. Apalagi kalau salah 1-9 kan biasanya juga. Hanya untuk melakukan pemeriksaan. Ketemu? Masih mencari, Pak. Oh, masih mencari. Jangan mencarinya jangan di bawah meja, nggak akan ketemu. Ketemu? Masih dicari, Pak. Oh ya, ketemu lah pasti. Nah, gitu bagus tuh. Nah, untuk besok lagi kalau ada yang sakit, kalau ada yang apa ya, tinggal beritahu Bapak aja atau ke wali kelas. Nanti tinggal diberitahu nanti juga sama Bapak. Apalagi sekarang musim hujan. Gimana? Ada yang mau bertanya itu barusan? Oh, sudah, bukan. Oke. Sepuluh menit sudah belum ya? Belum. Oh, belum. Merupakan fasilitas Nah, ini kan ada beberapa nih. Iya, ditulis aja, iya. Iya, nggak apa-apa. Ditulis aja di situ. Sip.
Ketemu? Pak. Hmm. Nah ini masa 1. Ayo tambahin lagi. Ya seketemunya nggak apa-apa. Kalian kan nanti nyari itu, bukan nanti lagi nyari. Nah kalau ketemu ya silakan ditulis aja. Yang ini kan Pak maksudnya? Ya bisa, itu bisa. Selesai belum? Sudah. Wah cepat ini mah. Lihat sebentar Bapak. Ini Pak. Oh ini diisi dulu. Oh. Yang ini. Ketemu? Baru 3 Pak. Oh sip. Jadi bukan Pak maksudnya? Iya bisa gitu. Kalau ini cuma posnya. Iyalah. Ini apa ya? Iya. Tinggal dibaca itu soalnya, bukan soalnya, perintahnya kan sudah ada itu. Pilih suara. Nambah. Apa aja ininya, menunya? Disebutin Pak, disebutin Pak. Ini. Ditulis lah. Oh iya. Sepertinya sudah 10 menit ya? Belum? Oke, Bapak tambahin lagi 5 menit lah. 5 menit. Kalau 5 menit harus beres ya. Ya nanti itu mah. Oh nanti Pak. Ya nanti itu. Yang penting mah yang itu untuk nanti terakhir. Tunggu aja perintah dari Bapak ya. Bapak menerima surat. Ketemu. Apa ini? Oh iya, bagus. Untuk menindaklanjuti. Pak, yang nomor 4 belum diisi. Belum diisi? Yang ini yang terakhir. Oh, nanti. Yang penting mah yang terakhir jangan dulu ya. Ya, Pak. Menindaklanjuti dan mengakhiri surat. Yang telah diisi. Ketemu? Ketemu Pak. Mumpun Mas. Nah ini ada nih. Sip. Sebelum dikirimkan ke penerima,
Selesai? Sudah. Yang lain sudah selesai belum? Ada yang belum? Satu lagi, Pak. Sok, sedikit lagi lah, sedikit lagi. Syarat penulisan. Sebentar ya, Bapak colokin charger laptop dulu. Sambil kalian mengisi sedikit lagi. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak mau kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dari mana mulainya ya? Sini, Pak. Oh, boleh, silakan. Bagus. Boleh, silakan. Masa nggak boleh? Sok, silakan. Di situ aja berdiri. Iya, di situ aja berdiri ya. Berdiri, semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di situ. Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat berarti. Iya, belum semangat. Semangat ya, Pak. Oke, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, berdasarkan kasus dari yang diberikan oleh Bapak, sama disuruh oleh kepala sekolah untuk membuat surat undangan rapat yang akan dilaksanakan 4 hari ke depan, dan surat undangan tersebut harus mencantumkan orang tua dari siswa, kelas, dan alamat rumahnya. Sedangkan siswanya sebanyak 1.254 siswa. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah Salman membuat surat tersebut supaya bisa cepat? Ya, yang tadi ya. Gimana? Jadi kalau menurut pendapat kelompok kami bahwa ya tadi betul kata saudara Sinjaya bahwa dengan membuat surat massal. Ya, betul itu Mas sudah tadi. Kemudian Untuk menu dan apakah yang digunakan ya pasti mayonnaise lah. Di dalam mayonnaise itu terdapat apa ini? Envelopes, kemudian serat mayonnaise, terus kemudian gelatin lain, kemudian profil result dan finish MRG. oh, finish. Oh, nggak apa-apa. Salah absen, Bapak juga belum ngasih tahu. So nggak apa-apa, salah jemput. Nggak apa-apa lah. Nanti juga belajar. Terus boleh. Ya, kemudian diskusikan dengan kelompokmu, tulislah menu. Nah, dari menu envelopes yaitu untuk mencetak amplop. Itu apa? Oh, ya terserah nanti. So, terus boleh gimana aja hasil diskusi tadi gitu. Nggak apa-apa, salah mah. Namanya juga belajar. Kalau misalnya nanti ada yang beda, boleh ya, boleh interupsi gitu. Atau nanti setelah selesai, Pak, kok ini mah beda, ini mah ini boleh. Sok silakan. Dilanjut aja. Kemudian yang kedua, saat mayonnaise yaitu untuk memungkinkan Anda menghasilkan beberapa surat kader, amplop, signet, dan lainnya. Ya, boleh. Kemudian selanjutnya briefing lain yaitu untuk menambah nama sapaan dari penerima sumbangan. Oke, boleh. Kemudian review result yaitu untuk melakukan pemeriksaan atau
terakhir, finish and merge finish, yaitu untuk mengakhiri pembuatan maklumnya. Kita Oke, boleh segitu? Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok berapa ini? Kelompok 3? Ada? Saya, Pak. Oh, boleh. Semangat sekali ini Les ya. kelompok berapa? Kelompok 2. Atas nama. Mohon maaf, kami dari kelompok 2 bahwa saat memahami Boleh berdiri listnya biar kelihatan. Kami dari kelompok 2 bahwa saat memahami presentasi dari kelompok 3 ada salah satu menu yang terlewat, yaitu select recipient, yang fungsinya untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Oh iya, mungkin tadi kami kelewat ya, tidak kebaca. Oh iya, boleh. Jadi menurut kelompok 2 seperti itu ya. Ya, sebetulnya hanya terlewat maksudnya. Oh iya, gak apa-apa. Bagus itu teliti sebelum membeli. Ya. Tapi ini mah memperhatikan. Ada lagi? Cukup berarti? Oke, boleh cukup, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok berapa ya? 2. Wah, siap, boleh. Belum ditunjuk, kelompok 2 ngacung saja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu pertama tentang studi kasus. Kan di sini studi kasusnya yaitu Salma disuruh oleh kepala sekolah untuk membuat surat undangan rapat orang tua siswa. Rapat tersebut akan dilaksanakan 4 hari ke depan. Nggak usah dibaca lah, langsung aja. Ya, untuk yang pertama itu pada studi kasusnya bagaimanakah Salman membuat surat tersebut supaya bisa cepat membuat surat tersebut? Jawaban kami adalah dengan menggunakan surat massal sama yang tadi dijawab oleh Cynthia, Pak. Oke, siap. Dan menu apakah, yaitu jelas ya menu mailing. Pertama yaitu envelopes. Fungsi dari envelopes menurut kelompok kami adalah untuk digunakan untuk membuat dan mencetak amplop secara tunggal ataupun massal. Oke. Dan yang kedua, dengan menggunakan star mail magic yang berfungsi untuk alat yang berguna untuk menghasilkan beberapa surat. Kemudian yang ketiga, select recipient, untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Kemudian yang keempat, greeting line, untuk menambah nama dari penerima dan alamat. Kemudian yang kelima yaitu preview result, untuk melakukan pemeriksaan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirim ke penerima. Dan yang terakhir yaitu finish dan merge finish, untuk mengakhiri pembuatan merge. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, kelompok 1 silakan. Boleh kelompok 1 silakan ya. Iya, Pak. Perkenalkan, saya Raida dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita ingin ke data yang paling akhir sedangkan datanya itu ribuan? Di menu mailing itu udah ada untuk perpindahan data, ada yang dari data awal ke akhir, ada juga yang dari data akhir ke awal. Terima kasih. Oke, jadi ada untuk perpindahan data ya kalau kata dari kelompok 2. Baik. Kelompok 3 sudah, kelompok 2. Ada lagi sebelum Bapak tunjuk? Yang bertanya? Kalau tidak ada, dicukupkan sekian saja untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya, ada yang mau menampilkan? Silakan, mempresentasikan, bukan menampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugasnya. Tenang. Soal yang pertama yaitu ada studi kasus yang sudah dijelaskan oleh Bapak di depan. Oke. Dan untuk jawabannya yaitu dengan menggunakan surat masal atau mati. Ya. Dan yang kedua ada menu tab apakah yang dipakai pada perangkat lunak pengolah kata untuk mengatasi permasalahan di atas. Tab yang digunakan tentu saja mailing, dan dalam mailing tersebut ada beberapa tab yaitu envelopes, style mailing pair, preview issue, finish, and media finish. Oke. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu, tulislah fungsi menu atau fungsi menu di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Yang pertama, envelopes perintah untuk membuat dan menggunakan amplop secara tunggal ataupun massal. Yang kedua, start mailing merge untuk mengawali membuat surat massal. Yang ketiga, sales recipients untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Yang keempat ada greeting island untuk perintah untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat. Yang kelima ada preview ratio, melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dibuat sebelum dikirim ke penerima agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Yang terakhir, finish and make finish untuk mengakhiri pembuatan mail merge. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Boleh. Ya, berdiri. Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Untuk menu yang tadi, Start My Word, sebetulnya untuk mengawali membuat dokumen tidak perlu menekan tombol Start My Word karena kita bisa secara langsung ke apa namanya? Tetapi bisa langsung membuat surat atau dokumen tanpa My Word, jadi tanpa menekan main baju pun kita bisa langsung membuat dokumen. Nah, begitu kata kelompok 4 untuk membuat mail merge itu tidak hanya bisa langsung di start ya katanya. Jadi bisa langsung membuat dokumen. Oke. Terima kasih Baik. untuk penambahannya. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, dilanjut. Sudah? Boleh ditutup. Kalau sudah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada berapa kelompok lagi yang belum? Dua kelompok lagi. Udah, kelompok ini aja dulu. Karena tadi yang nanya, maka kelompok ini aja dulu. Nggak apa-apa kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagaimana tugas yang telah diberikan oleh Bapak barusan. Dalam studi kasus Salman ini, Salman mempunyai masalah dalam membuat surat massal, karena dalam jangka waktu yang sedikit Iya. membuat banyak surat. Dengan Waktu. Betul. kita bisa menggunakan atau kita bisa membuat surat, yaitu dengan membuat surat massal. Dalam surat massal terdapat menu mailing, dan tab yang terdapat pada menu mailing adalah 1. Envelope, 2. Start My Word, 3. Select recipient, 4. Preview Live, 5. Preview Result, 6. Finish and Make. Kemudian untuk tab-tab tersebut akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. 1. Envelope.
kedua, star main tersebut itu di Microsoft yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen tertentu dan memudahnya dengan format sama. Untuk select recipient, fungsinya yaitu untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Greeting line yaitu berfungsi untuk memasukkan tulisan salam ke dalam dokumen secara umum, tidak terlalu digunakan karena sudah ada salam pembuka pada surat. Ingat fungsi sebagai pengganti dan penggabungan file dalam dokumen dengan data yang asli dari daftar penerima sehingga dapat melihat apa yang terdapat dalam dokumen. 6. Finish and merge finish untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada hal yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada? Cukup? Barangkali ada yang mau bertanya. Raida mau bertanya? Tidak? Sepertinya sudah mulai paham ini. Oke, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semakin bersemangat sepertinya, apalagi ini kelompok terakhir nih. Silakan kelompok terakhir presentasikan apa yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi kasus yang telah dilakukan. Baik, boleh. Di sini Salman disuruh untuk membuat surat sebanyak 1.254 siswa dalam waktu yang cepat. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar lebih fleksibel yaitu menggunakan surat massal dan menggunakan menu mailing. Di dalam menu mailing terdapat tab-tab yang harus diperhatikan. Yang pertama envelopes, yang kedua start mail merge, select recipient, greeting line, review result, dan finish and merge finish. Oke. Adapun fungsi-fungsinya yaitu Membuat amplop secara tunggal maupun massal. Start mail merge, pengantar. Mail merge adalah alat yang berguna untuk memudahkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label atau amplop, teks nama, dan lain-lain. Select recipient untuk menambahkan data yang akan di mail merge dan mengolah daftar penerima surat. Greeting line menambahkan atau menyisipkan baris ucapan ke dalam dokumen. Review result digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirimkan ke penerima agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Finish merge untuk mengakhiri pembuatan mail merge. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya siapa? Silakan. Biar kelihatan di sini. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Gimana? Apakah harus satu persatu atau bisa sekaligus? Bisa satu persatu, tetapi alangkah lebih cepatnya bisa disekaligus,kan. Sudah, terima kasih. Oke. Ada lagi? Atau yang ingin menanggapi misalnya? Ada lagi yang ingin menanggapi? Oh, boleh, sok, boleh. Untuk menu yang tadi ada menu greeting line. Kalau boleh saya mendengarkan kembali. Boleh. Menambahkan atau menyisipkan baris ucapan ke dalam dokumen.
Nah, gimana? Mau nambahin atau mau bertanya? Menurut saya Pak, pendapat Oh, boleh. Berdiri biar kelihatan, biar yang lain kedengeran. Gimana? Apa yang mau ditambahkan? Boleh. Nilai untuk menambahkan ucapan, tetapi bukan menyalahkan ya. Menurut saya pada menu greeting line itu secara umum tidak terlalu digunakan karena sudah tertera dalam surat, sudah ada salam pembuka. Jadi pada menu greeting line tersebut tidak terlalu dipergunakan. Oh iya, boleh ya. Jadi kalau siapa tadi Fatimah, Siti Fatimah itu menurut Siti Fatimah bahwa greeting line itu tidak perlu digunakan karena memang jarang dipakai. Kalau Bapak lihat tadi Fatimah itu lebih ke arah apa ya? Kerja cepat dia itu. Ya, tadi katanya nggak usah di start dulu lah, langsung masuk. Oke, nggak apa-apa. Ya, nantilah akan Bapak jelaskan lagi ya, nanti sekalian ya. Ada lagi yang mau menambahkan, bertanya? Tidak? Cukup? Oke, silahkan ditutup saja. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mail merge itu adalah surat massal ya. Surat yang atau menu yang digunakan atau fitur yang ada dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat massal. Sebetulnya bukan hanya surat saja, bisa sertifikat, misalnya membuat name tag biar cepat kan bisa jadi itu. Ya, misalnya apalagi ini surat nih, contohnya surat rapat orang tua misalnya, contoh, atau surat pemberitahuan kepada orang tua misalnya. Itu kan si anak atau si siswa itu kan sudah terdaftar di mana? Di TU, di sekolah ya. Jadi tidak usah menulis lagi suratnya hapus, diganti namanya, hapus lagi, ganti namanya, ganti alamatnya. Kira-kira cukup nggak untuk 1.000 orang tadi? Waktunya dalam 4 hari lah. Tidak kan? Makanya kita memakai mail merge. Baik, akan Bapak perkuat ya hasil-hasil diskusi kalian tadi. Sebentar. Oke. Nah, hasil diskusi kalian tadi akan Bapak perkuat kembali nih supaya tidak terlalu mengambang gitu. Walaupun secara belajar kalian sudah tadi mencari, berdiskusi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada mail merge atau secara definisi itu fitur di Microsoft Word yang berfungsi membuat surat atau dokumen tertentu. Bapak tadi bilang adalah sertifikat atau name tag atau apalah yang kita buat di Microsoft Word dengan atau dalam jumlah banyak dengan format yang sama dan dengan identitas berbeda. Surat itu misalnya formatnya sama tapi identitasnya berbeda, namanya misalnya penerimanya, alamatnya berbeda, betul alamatnya. Kalau tadi siswa nama sama kelasnya kan begitu. Kemudian mempermudah dalam pengerjaan surat ya, karena Bapak tadi bilang gimana kalau misalnya membuat 1.200 surat untuk rapat orang tua tadi hanya dalam waktu 4 hari. Kebayang kan gimana ribetnya, gimana susahnya kalau kita bikin secara manual. Jadi kalau mail merge itu cukup 1 kali bikin suratnya, tapi nanti identitasnya yang berbeda ya. Nah, ini di menu-menu yang ada di mailing pada Microsoft Word untuk membuat mail merge. Ada 16 menu sebetulnya di dalam mail merge itu. Pertama ada envelopes yang tadi kalian sudah coba diskusikan, kemudian ada label,
Label itu ya untuk membuat label kan. Dokumen tertentu bukan hanya surat ya, tapi bisa label, bisa sertifikat. Kemudian start mail merge. Start mail merge itu untuk mengawali, walaupun kata Siti Fatimah tadi, untuk membuat mail merge itu tidak usah kita mengeklik start mail merge fungsinya, tapi kita membuat dokumen dulu. Boleh? Boleh. Ya, tergantung bagaimana kita mengolahnya, nanti kita jelaskan, besok kita praktekkan. Kemudian yang kedua ada bukan yang kedua ya. Selanjutnya itu adalah select recipient. Resipien itu adalah penerima. Nah, kalau menerima di dalam mailing itu bisa jadi menginput di sana, bisa jadi yang paling cepat itu menginput di mana? Di Microsoft Excel. Betul. Kalian juga kan pernah belajar Microsoft Excel. Nah, untuk menginputnya bisa jadi di sana. Ya, karena yang dibutuhkan itu pertama master dokumennya yang di Microsoft Word, datanya juga di Microsoft Excel. Kemudian ada edit recipient list. Pak, kira-kira yang beda tidak menu di atas sama di bawah? Ada, apa bedanya? Nah, kalau kata Raidah yang atas tidak jelas, yang bawah itu jelas. Yang atas itu menunya tidak aktif, kalau yang di bawah aktif. Artinya yang atas itu menunya sebelum dijadikan mailing. Tapi setelah dimailingkan, menu yang di bawah menjadi aktif. Oke? Nah, apa aja selanjutnya? Ada highlight merge field. Artinya nanti merge field-nya atau tabel yang kita gunakan pada Excel yang dimasukkan ke Word-nya itu akan ketahuan mana aja gitu ya. Contohnya apa kira-kira yang dibutuhkan tadi atau merge field-nya? Contoh ini mah, kira-kira ada yang bisa nggak? Nama, identitas itulah yang merge field. Kemudian address block. Address block itu sudah ketahuan kan? Address itu apa? Alamat. Kemudian greeting line. Greeting line itu salam kalau kata Fatimah. Artinya, kenapa kalau kata Fatimah itu Pak nggak usah dipakai atau ke kelompok 1 nggak usah dipakai? Karena memang kebanyakan kalau bikin surat misalnya salam itu sudah kita langsung ke sana. Kalau memang tidak berubah kecuali nama misalnya kan tinggal diinputkan lagi. Salam, assalamualaikum, kira-kira berubah tidak? Tidak. Kemudian insert merge field. Merge field itu yang tadi, nama, alamat, kemudian kelas. Atau match field itu hanya sebatas pengaturan ya, pengaturan di dalam mailing. Kemudian preview result. Nah, kalau kalian tadi sudah mengetahui preview itu artinya untuk melihat. Betul, preview itu melihat. View dari kata view. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada sebelahnya. Coba kita lihat di sini ada tidak? Nah, Bapak sudah membuat amplop, kemudian memulai mail merge, letter, dimulai mail merge itu ada letter, email, envelope, label dan lain sebagainya. Oke? Kemudian mailings. Mailings itu menunya apa aja? Ada select recipient list, kemudian membuat daftar baru, memakai data yang sudah ada. Seperti Bapak bilang tadi, yang memakai bawaan Microsoft Word sebetulnya itu ke Microsoft Access. Tapi kalau misalnya kita pilih di Excel juga bisa, namanya yang use an existing list, menggunakan daftar yang sudah ada. Kemudian kalau select recipient list juga di bawah untuk meng-highlight field data, yang mana itu? Meng-highlight field data itu highlight merge field yang tadi ya. Ini terangkan kembali, Bapak perkuat kembali, highlight itu membedakan kata yang menjadi fieldnya. Kalau kata A5 tadi nama contohnya, betul. Untuk memasukkan alamat yang sering dipakai itu address block. Kemudian yang ketiga untuk menambahkan pembuka atau salam. Kalau non muslim mungkin menambahkan pembukanya kan beda dengan kita ya, bisa ditambahkan.
4. Itu insert merge field, menambahkan field yang diintegrasikan data dari mana? Dari Excel. Ya, untuk menambahkan aturan pada mail merge seperti yang Bapak sebutkan tadi pada nomor 5 itu ini. Ya, seperti sintak if then misalnya kalau namanya Jajang, maka begini-begini. Nah, itu boleh di situ ya. Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Yang ditanyakan oleh Raidah, betul. Bagaimana katanya untuk kembali lagi ke awal kalau sudah di akhir atau misalnya sebaliknya ke data berikutnya. Nah, ini di preview result nanti untuk menampilkan, find recipient untuk mencari penerima yang identitas tadi. Kalau cek error itu untuk mengetahui apakah sintak ada error yang di rule tadi. Kemudian di atas yang sebelah kiri itu first, artinya data yang pertama. Kemudian yang kedua ada previous. Previous itu data sebelumnya. Kalau kita sedang ada di data 5, maka kalau diklik previous ada di data 4 karena sebelumnya. Kalau di next kita ada di 5, di next berarti kita menuju ke data 6. Kemudian di last, kalau last itu sudah tahu artinya terakhir. Ya, sebetulnya kalau belajar Microsoft Word itu melihat namanya saja sudah ketahuan. Ya, karena bahasa Inggris sebetulnya nanti kalian juga harus pandai bahasa Inggris. Oke, dilanjut. Menu mailing selanjutnya ada finish and merge. Kalau tadi ada yang bilang merge bukan merge tapi merge, ya. Kalau kita klik finish and merge-nya, di atas ada edit individual document. Ya, buat apa itu teh? Nah, itu untuk menyimpan hasil pada dokumen baru. Yang kita bikin itu misalnya 1 lembar. Karena datanya ada 1000, kalau kita edit, mau semuanya, mau sebagian, tinggal kita pilih, itu ditampilkan lagi file baru. Ya, jadi manual maksudnya. Kemudian print dokumen, sama. Tadi ada yang ditanyakan, siapa lagi tadi yang menanyakan print dokumen? Nah, yang mau ngeprint katanya bagaimana? Yang mau ngeprint itu bisa semuanya, bisa 1, bisa berapapun tergantung kebutuhan kita print. Kalau mau sekalian semuanya 1000 boleh, tinggal printernya yang bagus. Ya, betul. Kadang-kadang printer ngeprint banyak, ngaheng nggak? Bisa jadi begitu ya. Kemudian yang terakhir ada send email message. Artinya kita bisa mengirimkan email surat ini. Bisa kita emailkan. Misalnya kita buat surat untuk 5 perusahaan. Kita tinggal emailkan saja suratnya nanti hasilnya. Nah, ini barangkali apa yang dapat Bapak sampaikan untuk mail merge. Kira-kira ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Barangkali ada yang mau, Pak, ini bagaimana atau belum memahami. Kalau misalnya nanti kalian belum memahami dan lain sebagainya, boleh tanyakan ke Bapak ya. Oke. Nah, baik. Sebelum ke step selanjutnya, Bapak akan kirimkan dulu materi yang tadi ya, yang ini untuk kalian pelajari sebelumnya. Sebetulnya bukan dipelajari tapi di pemahaman lagi, mungkin lupa. Nah, Bapak akan kirimkan ya. Sebentar. Oke, Bapak sudah mengirimkannya ke WA Group ya. Silahkan dicek. Di situ ada bahan ajarnya. Bahan ajar kita hari ini silahkan dicek saja. Barangkali kalian ingin belajar lagi nanti malam di rumah dan lain sebagainya, Bapak sudah memberikan bahan ajarnya. Ya. Maksudnya bukan sengaja Bapak memberikan bahan ajar di akhir supaya kalian memahami dulu. Kalau memang tidak paham silahkan nanti bertanya. Oke, saya yakin kalian paham. Paham tidak? Insyaallah. Oke, baik. Nah,
kalau misalnya sudah paham, sekarang Bapak akan coba memberikan beberapa soal ya, evaluasi buat kalian untuk mengerjakan. Sebentar. Bapak kirim linknya di grup saja ya. Oke, Bapak sudah kirimkan? Sudah ketemu? Sudah. Oke, Bapak beri waktu berapa menit ya? Bapak kasih waktu 10 menit lah. Silahkan mengerjakan ya. Sudah ada linknya belum? Sudah. Oke, silahkan dibuka. Kemudian silakan evaluasinya dikerjakan. Bukan di link di situ. Iya, langsung aja, nggak usah di buku catatan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit paling lama. Silakan ya. Bapak mau lihat dulu nih hasilnya di sini. Waktunya sampai 11.30 ya untuk pengerjaan soalnya. Oke. Tujuh menit lagi, masih banyak ya. Siapa cepat dia dapat tapi.
Lima menit lagi. Baik, sudah? Sudah. Oke, kita lihat nilai siapakah yang paling besar untuk kegiatan hari ini. Wah. Oke, silakan maju ke depan untuk pita. Mana pita?
Pita, hadiah. Oke, nilai Pita bagus ya, paling tinggi. Mau disebutkan ke Bapak mah. Yang penting kalian yang lain harus iri. Tapi alhamdulillah walaupun bervariasi nilainya bagus, kategorinya masih bagus ya. Di Bapak ada. Mau ditampilkan atau tidak? Tidak. Ada yang tidak pede sepertinya ya. Nah, untuk materi kita hari ini, barangkali ada yang masih mau bertanya tentang Mailmed, silakan. Yang mau bertanya? Oke. Untuk prakteknya kita akan melaksanakannya pada minggu berikutnya ya. Baik. Nanti untuk pelajaran Bapak pada minggu berikutnya silahkan kalian langsung menuju ke laboratorium ya, di lab OTKP nanti kita akan belajar di sana. Walaupun dari sisi perangkatnya terbatas karena memang bentrok dengan ANBK, tapi nanti minimal tiap kelompok bisa memegang 2 komputer ya, karena nanti tiap 2 kelompok itu atau 1 kelompok itu 2 komputer. Maaf ya, sedikit balelol bapaknya. 1 kelompok 2 komputer, jadi nanti boleh duduknya 2 orang. Tapi nanti disesuaikan dulu ya, boleh. Nah, sebelum kita ke selanjutnya, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya, kemudian maaf, 1 lagi belum ya. Nah, silakan ditulis lagi untuk hal kesimpulan yang ada di LKPD. Oke? Nanti Bapak tanyakan salah satu dari kalian. Silakan dituliskan dulu kesimpulan untuk hari ini menurut kalian bagaimana atau apa ya? Ada di LKPD nomor terakhir. Jangan nanya Bapak ya, kalian sendiri yang bilang. Kenapa ini? Sudah? Belum. Kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya, Pak. Sudah ke Bapak. Jangan ke warung kan. Kelompok 1 sudah. Mana lagi? Boleh, silakan sini. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 8. 5-nya. Oke, terima kasih telah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, Bapak ingin bertanya ke siapa? Gita aja lah. Gita, apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan kita
kita hari ini adalah untuk membuat surat dengan penerima yang banyak dan kita bisa membuat dengan mailmer atau surat massal untuk memudahkan pekerjaan. Jadi kesimpulan menurut kita bahwa pembelajaran kita hari ini itu untuk membuat surat yang banyak dengan identitas berbeda, begitu ya. Maka yang kita gunakan fitur dalam Microsoft Word itu adalah fitur mail merge. Ya, tujuannya apa? Ya tadi tujuannya untuk memudahkan. Memudahkan apa? Pekerjaan tentu saja, supaya apalagi tadi contohnya kan 4 hari ya, kalau dibuat satu-satu bisa selesai tapi belum tentu bisa selesai 4 hari. Oke? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau menyeramkan? Menyenangkan. Baik. Jangan lupa sesuai dengan apa yang Bapak tadi katakan, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya langsung saja ke lab ya, ke lab OTKP di depan. Oke, dengan waktu dan jam yang sama. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Tapi sebelum itu silahkan pimpin doa dulu. Siapa tadi? Gita ya? Silahkan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Tapi kita duduknya kembali lagi ke awal ya. Duduknya kembali ke awal, mejanya dirapihkan, duduknya dirapihkan. Sudah rapi itu ya? Oke. Boleh duduknya dengan rapi kembali, dengan muka yang tetap ceria. Oke, karena biasanya kalau jam berakhir itu suka senang. Bukan suka senang kampung. Ya. Silakan untuk selanjutnya berdoa, mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan ya. Silakan berdoa, dipimpin oleh kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.